Bahkan mungkin satu fun fact ya, malam pertama kita tuh push rank Mobile Legends. Kalau makan emang harus disuapin, soalnya kalau makan sendiri masih ini kadang lupa kayaknya dia makan sendiri deh. Oh jadi begini, sekarang udah gede-gede dia nikah yang ketiga ya? Bukan dia yang ketiga, orang enggak. Halo sobat, ketemu lagi di vlog saya Abdal Yusman, dan hari ini saya sudah bersama seorang teman yang kemarin kita datang ke nikahan ya, tiba-tiba rame. Oh sama lama ini sudah ada di sini Farhan dan Devi. Aduh, ini sebanyak ini loh, ini banyak yang nonton. Harry Maguire. Banyak yang bilang lu mirip sama Harry Maguire. Asli, banyak banget itu yang komen. Itu mungkin hampir 30% komen itu semua tuh. Oh, jadi lu bacain komennya? Gue bacain semua. Dari yang positif, biasa aja sampai negatif, gue bacain semua. Emang ada yang negatif? Ada. Oh, ada. Tapi kan ngomong-ngomong kayak Harry Maguire itu, lu nemu komen di YouTube dong atau ada gak orang yang bilang lu mirip sama itu di luaran sana? Ada sih teman kantor gue dulu. ada yang bilang tuh mirip. Iya, terus gue ya udah biasa aja, terus pas gue liat di sini nih, wah ternyata banyak. Emang mirip. Devi tahu gak Harry Maguire? Tahu. Mirip gak? Kayaknya enggak. Hah? Kayaknya enggak. Oh, gantengan dia ya. Enggak ya? Mbak Devi, makasih banyak udah hadir. Farhan, thank you. Siap. Gimana nikahan kemarin tuh, rame kan? Wah, luar biasa ya. Pas Bang Afdal pulang, itu kan memang pas nikahan itu ada beberapa sesi ya, dari pagi yang ikut akad ya, ikut akad, mereka siangnya pulang. Bang Afdal datang pas makan siang. Makan siang itu, yang pagi tuh udah pulang tuh, termasuk saudara-saudara kita ya, saudara Farhan tuh udah pulang, Ila udah pulang. Udah pulang saudara. Oke. Nah terus pas pulang sore, kan siang datang gempar tuh rame. Itu yang tadinya datang pagi, pulang datang lagi. Datang lagi, balik lagi. Sampai ada yang jadi dia ini teteh kamu ya? Teteh siapa sih tuh? Enggak, dia jadi lagi ada acara di luar juga, kondangan di luar, terus dia buru-buru gitu biar ketemu Mas Afdal. Ternyata nggak keburu. udah buru-buru di jalan. Jadi udah bela-belain, datang udah pulang juga tuh Bang Afdal tuh. Oh, jadi saudara kamu itu lagi kondangan di tempat lain. Terus ngeliat rame di kondangan kalian, buru-buru balik. Termasuk yang sore datang ngomel-ngomel ya, banyak yang ngomel-ngomel. Kenapa nggak dikasih tahu kalau ada artis mau datang? Kenapa nggak dikasih tahu? Ya karena kan memang kita ya nanti beda ya, yang kondangan siapa, yang ramenya yang beda tujuan. Ya, nanti kita mencuri perhatian lagi. Iya, jadinya kayak kemarin aja, ini berasa ya nikahan siapa, mau minta fotonya sama siapa. Aduh. Tapi jujur ya Farhan ya, gue sendiri juga nggak nyangka sih, karena antusiasnya di situ seperti itu di Subang ya, di Subang. Kabupaten Subang lebih tepatnya. Kabupaten Subang itu kecamatannya apa tuh? Kalijati ya, walaupun perjalanannya tuh agak susah ya, itu agak di dalam ya. Agak cukup di dalam, cuman memang saat Bang Afdal datang tuh memang sebagian jalan tuh kebetulan udah baru diperbaikin juga ya, beberapa itu sebelumnya lebih parah lagi, itu udah paling mending, kita udah kasih jalur di mapsnya yang paling bagus lah untuk ke situ. Tapi sobat, ngomong-ngomong pernikahan nih, jadi sebenarnya itu yang nikah itu, yang duluan itu adalah si Sidik kan? Tuh kan, berarti saya yang salah ya sobat ya. Ternyata Sidik dulu, terus Sena kan? Iya, Sidik tuh pas kita bukber tuh bawa anak. Udah bawa anak dia? Istrinya. Oh iya bener. Istrinya ikut. Itu bukber 2 tahun yang lalu ya? 2 tahun yang lalu. Iya kan? Kalau tahun lalu kan yang rame-rame. Itu 2 tahun yang lalu. Iya, Farhan selalu hadir loh, hebat loh. Devi mungkin bingung ya, kita lagi ngomongin apa. Jadi ini
teman-teman dia waktu cilik dulu. Sekarang udah gede-gede, dia nikah yang ketiga ya. Bukan yang ketiga. Orang teman, aduh tuh sambut salam. Dari pemain cilik, Farhan adalah orang ketiga ya. Yang ketiga. Iya, yang ketiga. Yang ketiga kok nikah yang ketiga. Orang yang ketiga. Devi udah pernah ketemu sama Arnold. Oh, udah ketemu ya berarti sama Arnold ya? Kebetulan sekarang satu Satu kantor. kantor. Kebetulan kalau sekarang sama Arnold. Oh. Satu divisi. Satu divisi. Ya. Itu aja circle-nya ya? Itu. Oh, berarti Arnold kenal dong berarti ya harusnya ya? Harusnya kenal. Kenal lah, sering ketemu di kantor. Oh, ternyata Devi ini satu kantor sama Arnold. Yang lain belum ketemu. Oh, yang lain belum ketemu. Oh, kemarin nggak datang soalnya ya? Iya. Cuma saya perwakilan Gentabuana yang datang. Kata-kata Farhan jauh-jauh. Tapi diundang nggak? Semua kita undang. Semua diundang? Semua kita. Undangnya Raki. Semua? Undangan. Oh, kayaknya itu karena mungkin kayak keluarga inti aja kali ya. Jadi mungkin kayaknya nggak semua diundang kali kan. Oh, yang Raffi? Kalau yang Raffi. Jadi kayaknya karena keluarga inti. Kalau ngeliat pas di vlognya juga kayaknya nggak rame ya yang datang ya. Enggak sih, kayak apa sih istilahnya intimate ya? Apa sih intimate ya? Undangannya intimate itu loh kayak keluarga gitu loh. Iya. Cuman keluarga aja. Ya alhamdulillah saya termasuk keluarganya Raffi ternyata. Ya mungkin nanti kalau ngundang satu, nah yang lainnya yang ini kan nggak kena undangan juga mungkin. Ya nggak apa-apa lah, perwakilan lah. Iya. Setidaknya ada anak Gentabuana yang hadir di situ kan. Mbak Devi, aku manggilnya Mbak apa? Mbak Devi. Teteh. Oh, Teteh. Nah, dari Sunda ya. Teteh Devi memang aslinya Subang. Asli Subang. Ya. Kalau Farhan? Farhan Sumatera. Sumatera? Farhan tuh sebenarnya lahir, kalau di KTP itu Farhan di Malang, tapi aslinya sebenarnya lahirnya di Medan. Gimana sih? Di KTP di Malang? Ya, Kebetulan kita KTP. ceritanya terpisah dengan sebagai banyak cerita, maksudnya. Nggak, sebenarnya lahirnya di? Tapi lahirnya di Medan. Ceritanya gimana lu bisa lahir di Malang, lahir di Medan, KTP-nya lahirnya di Malang? Sebenarnya ya ada berhubungan dengan inilah apa namanya persoalan keluarga lah. Jadi ada berhubungan dengan persoalan keluarga yang menyebabkan akhirnya di KTP, di akte semua itu dibikin lahirnya di Malang gitu. Oh, ini masalah intern ya? Ya, Masalah intern yang nggak boleh di... iya itu harus ditutup. Nah, nikahan kemarin itu berarti di tempatnya keluarga Devi. Devi ya? Di rumah. Di rumah itu rumah mama? Ya, rumah mama. Oh, oke. Nah, setelah itu apakah ada acara lagi di tempat Farhan atau gimana? Kalau kemarin sih sebenarnya kalau dari kitanya secara personal memang tidak bikin acara lagi kalau untuk di rumahnya Farhan. Cuman memang kemarin itu bertepatan dengan ada arisan keluarga. Jadi udah sekalian lah kita ikut apa namanya maksudnya ngundang saudara-saudara yang kemarin nggak sempet datang yang pas di Subang. Jadi di acara apa tadi? Keluarga. Arisan keluarga, iya Nah, ya. sekalian kita ngundang juga buat itulah syukuran pernikahan Farhan juga di situ. Jadi memperkenalkan. Iya, orang Sumatera begitu sih memang ya. Kadang-kadang kan sih juga ada atau acara yang istilahnya kalau memang nggak sempat di acara besar, di acara keluarga tuh diperkenalkan ini istrinya. Ya. Atau juga di tetangga-tetangga juga begitu. Kalau misalkan acaranya ini kan harus diperkenalkan kan istrinya. Betul. Nah, ini buat kalian berdua nih. Ini setelah menikah. Gimana? Devi dulu deh. Yang gimana ya? Apa ya, kalau dari aku sih aku rasa setelah menikah ya pastinya yang sebelumnya mungkin biasanya kan kalau misalnya mau makan terus kayak ya order online, kalau sekarang emang benar-benar harus masak karena kan ada suami gitu. Mungkin bedanya itu sih. Nah, itu memaksa kamu untuk bisa masak atau memang sudah bisa masak kamu? Sebenarnya kalau aku pribadi memang suka masak dari dulu, cuman memang kalau dulu kan karena sendiri jadi kalau masak tuh kayak kurang abdul kalau misalnya nggak ada yang makan gitu. Sayang gitu ya kalau misalkan paling kalau masak buat sendiri juga ya udah nikmatin sendiri ya. Betul. Nah, sekarang udah ada yang nikmatin ya. Udah ada korban jadi percobaan masakannya aneh. Kan enak gak masakan Wah, Devi? Jujur. sejauh ini sih luar biasa semua ya, maksudnya memang karena kebantu TikTok ya. Jadi Kok kebantu TikTok? Gimana ceritanya? TikTok itu mungkin kalau Bang Afda tahu ada DBM ya namanya. Oh, iya deh. Memang dia gimana cara masaknya ujungnya sih enak, cuman kan pas masaknya ada Emosi. aja, si corong merah itu.
Tapi memang kayak gitu-gitu yang modelan gitu tuh jadi bantu apa ya, maksudnya Devi jadi punya referensi, Inspirasi ya, referensi. buat masak sesuatu. Jadi kadang kayak ya udah tiap hari tuh ada aja gitu loh yang entah dimasak. Kayak kemarin kita bikin sushi, kita bikin apalagi kemarin ya? Kayak salmon saus tartar gitu sih. Gitu sih. Jadi Itu dari TikTok. dari ya referensinya dari TikTok tadi. Terus Nah, kita juga suka, jadi kita tuh suka ini juga sih, kita nonton YouTube yang YouTube-nya tuh Korean food, yang street food gitu. Terus bikin. Terus referensi dari sana kita kembangin lagi gitu, ntar Devi ada aja yang nyantol gitu. Nah, kalau makanan yang paling Farhan suka apa? Yang paling Farhan suka Dari masakannya Devi. Favorit lah. wah, Korean fried chicken. Wih. Mahal loh. Korean chicken. Korean fried chicken. Korean honey Korean fried chicken ya namanya. Itu selain enak, itu makanan yang pertama Devi bikin buat Farhan. Kirain kangkung. Iya, masakan. Olahan. Kangkung tuh makanan strategi loh. Maksudnya? Jadi misalnya kita makan apa, nah ditambahin kangkung supaya bisa tidur. Itu makanan strategi tuh. Oke. Lanjut nih ya, gue mau nanya nih, Han, gimana Han? Setelah menikah? Setelah menikah, wah luar biasa ya. Maksudnya kalau dulu bangun tuh ketemunya ya udah bangun, mandi, berangkat. Kalau sekarang tuh bangun ada yang bikinin kopi, ada yang bikinin sarapan buat dibawa ke kantor. Terus lu sempet kaget gak sih tiba-tiba bangun tuh ada orang sebelah lu gitu? Wah itu parah sih. Biasanya sebelahnya guling doang, terus tiba-tiba ini siapa ya sebelahnya? Ini orang ngapain di sini ya? Parah nih. Lebih tepatnya kayak gitu Devi. Oh, Devi. Karena kita tuh tinggal di kontrakannya Devi. Hmm. Jadi memang yang pertama ngontrak di situ Devi. Setelah menikah, ya Farhan numpang di situ. Tapi nanti selamanya akan di situ. Nggak dong, yang pastinya enggak ya. Karena ya insya Allah sih kita akhir tahun ini pindah karena lagi bangun rumah juga. Oh, lagi bangun rumah juga. Keren sih. Farhan, ini kan udah nikah nih, ya kan? Udah beda nih sama lo yang dulu. Lo udah nggak bisa nih main-main lagi. Lo udah menjadi pria yang bertanggung jawab, ya kan? Udah nggak bisa lo hahihi hohoho kemana-mana. Bener gak? Bener. Ya kan? Udah nggak bisa sembarang nongkrong ya. Iya. Lo sendiri gimana menghadapi itu? Sebenarnya itu bukan satu hal yang sulit sih buat kita berdua. Maksudnya sebenarnya pada dasarnya tuh kita berdua ini bukan orang yang bisa dikatakan social butterfly. Kita nih bukan yang suka nongkrong sama temen. Maksudnya tuh ya udah gitu, temen ada, kita nongkrong tapi bukan salah satu prioritas gitu loh. Sebelum kita pacaran, sebelum kita menikah pun itu bukan prioritas kita gitu. Ditambah kita punya hobi yang sama. Apa itu? Kita suka main Mobile Legends. Bahkan mungkin satu fun fact. Malam pertama kita tuh push rank Mobile Legends. Itu serius? Sumpah. Iya. Kita kan tadi kita tuh nikah ya karena kita di rumah ya, jadi nikah tuh emang dari pagi sampai malam, cuman karena lagi suasana corona jadi kita tuh mungkin habis isya jam 7 jam 8 gitu udah selesai lah. Selesai acara kita ganti baju semua, mandi, masuk kamar, push rank Mobile Legends. Jadi kita ada grup kantor yang isinya buat main Mobile Legends. Ya udah itu kan main Mobile Legends kita berlima ya. Ya udah kita tulis di grup min 3. Itu orang-orang langsung gila, malah tahu main Mobile Legends. Oke. Ya. Baiklah, ini dari sisi cowok ya. Oke, gue masih bisa ngerti kalau di sisi cowok seperti itu karena dulu ini gue juga dulu menikah itu main game, suka main game, ya kan? Tapi kita nggak tahu nih dari sisi cewek itu seperti apa. Oke, Devi, gimana menurut kamu tuh? Sebenarnya kalau aku karena suka main game juga sih, jadi kayak ya udah aja nggak masalah gitu, asik-asik aja. Oh jadi nggak masalah? Nggak masalah. Ya kan biasanya kadang kalau misalkan habis nikah, ya malam pertama lah ya gitu loh. Ini kalian beneran malam pertama main Mobile Legends, push rank? Mobile Legends. FYI mungkin kalau di sini yang tahu main Mobile Legends, kita udah sampai rank tertinggi di Mobile Legends, kita udah sampai Mythical Glory.
se-etik, se-edik itu gitu saat itu main Mobile Legend. Nah itu ganggu gak sih kayak aktivitas kalian setelah menikah ini dengan adanya game itu gitu loh? Sejauh ini enggak sih. Enggak sih. Nah kayak misalkan di Devi mungkin jadi masaknya jadi agak telat atau apa segala macam. Kita tetap mengatur waktu sih. Maksudnya ya saat waktunya makan kita makan. Tapi kadang kita nonton drakor juga kok. Maksudnya, kita tetap melakukan aktivitas Netflix and chill itu. Kita tetap melakukan. Teratur banget ya. Iya, iya. Berarti kehidupan apa setelah menikah ini istilahnya ada perubahan ada lah ya. Perubahan ada. Yang istilahnya lebih bahagia lah. Katanya. Lebih teratur sih. Lebih teratur ya. Makan itu lebih teratur. Mungkin kalau dulu Farhan tuh pagi berangkat kantor itu sampai sore nggak makan, tengah malam ketika karena mungkin apa ya, mungkin kerjanya depan laptop terus ya, jadi pas tengah malam badan gemeter baru makan GoFood. Buset, tapi segitunya kan? Ya. Itu kerja lu ngapain sih maksudnya? Push rank? Enggak, gua programmer bang. Oh, programmer. Gua programmer, ya mungkin teman-teman programmer di sini cukup relate ya dengan hal itu. Ya bedanya sekarang lebih teratur ya, maksudnya lebih teratur tuh ya waktu siang makan, pagi kadang-kadang sih kalau sarapan, cuman siang makan sampai rumah, sore makan, malam tengah malam kalau lapar ada yang bikin mie, lebih teratur. Tapi Dev, tadi kan Farhan bilang dia sampai kadang lupa untuk makan apa segala macam. Itu dari kamu sendiri suka mengingatkan atau kamu sudah tahu ini anak bakal lupa gitu loh? Jadi Enggak sih, kalau selama ini biasanya memang kayak udah nggak aja gitu, oh ini jamnya makan gitu, jadi udah tahu gitu kalau sekarang tuh emang harus makan sore gitu atau nggak makan siang gitu sih. Suapin gitu ya? Makan loh. Kalau dia emang apa, kalau makan emang harus disuapin, soalnya kalau makan sendiri masih ini kadang lupa kayaknya dia makan sendiri deh. Oh jadi begini, Main gitu ya? game terus. Tuh main game terus tuh lu. Itu jangan di. Oh jangan ya, oh jangan ya. Jadi emang Bapak Farhan itu makan disapin ya? Manja banget ya anaknya. Nggak apa-apa lah, namanya pengantin baru lah ya. Tapi istilahnya walaupun seperti itu tetap keharmonisan tetap ini ya, tetap ada lah. Sampai sejauh ini sih kita istilah apa ya, mungkin kalau kayaknya ya alhamdulillah persoalan rumah tangga kita belum menghadapi ya, belum ada. Maksudnya kita sejauh ini sih masih bisa ngehandle-nya gitu, kalaupun ada masalah kayak miskom dikit aja sih masih bisa kita obrolin. Belum ada yang mungkin salah satu masalah terbesar kita Farhan mencet odol di atas, Devi mencet odol di bawah. iya begitu. Masalah. Jadi ada sama. Jadi itu ada perbedaan ya di situ ya. Ngambil baju nggak boleh dari tengah, atasnya disingkirin dulu. Nah iya itu dia, sama permasalahannya. Saya juga begitu, tapi lambat laun kita akan mengikuti kok. Sama bang, sekarang gua belajar dari permasalahan itu, ya udah jadi dia yang ngambilin baju. Ke kamar mandi lupa bawa anduk. diomelin. Mending kan kita Iya, menghindari kadang-kadang gini loh, kita buka kayak gue nih gitu kan. Buka baju sekali lah, udah rapi. Cuman lama-lama kayak kemarin terakhir malam, ih rapi banget ini baju ya, gue bilang gitu kan. Tanya sama istri, kamu itu apa nyusun baju pakai penggarisan kali ya? presisi ya. Mungkin udah capek kali ya. Nanti juga berantakan lagi sama kamu. Tapi jadi sadar kita laki. Oh ini gimana ya? Biar ini ya pelan. Jadi sadar tuh. Karena susah loh, bener loh Han. Ngelipat baju setumpuk begini rapi kayak pakai penggaris tuh kan. Susah. Devi, dari Farhan apa sih yang paling nyebelin? Paling nyebelin. Apa ya? Kamu paling nyebelin apa ya? Kalau kelakuannya dia yang paling nyebelin? Mungkin susah diomongin aja sih. Kalau itu ya. Kayaknya itu sih sejauh ini emang kayaknya nggak ada sih. Semua yang dia lakukan nggak ada yang menyebalkan kayaknya. Kebiasaan dia yang paling menyebalkan apa? Paling menyebalkan. Ada yang paling menyebalkan, cuman kan nggak boleh dikasih tahu di sini. Nggak, yang bisa dikasih tahu aja pasti ada. Kayak tadi kan menarik tuh, lo odol naik ke atas, ini ke bawah. Baju itu kan narik, pasti ada dong salah satu yang benar-benar Karena hidup gua teratur bang. hidup lo teratur. Hidup gua teratur, walaupun makan gua enggak, tapi hidup gua teratur. Oke, hidup lo teratur. Ini gue bingung nih, kalau programmer itu kadang-kadang suka sampai pagi kan? Betul. Betul kan? Betul. Apalagi lu tambah main game. Betul. Itu teraturnya berarti gimana tuh?
Kebetulan ya gue untuk di pekerjaan gue yang sekarang sih nggak sampai pagi gitu sih. Maksudnya gue nggak kayak kebanyakan orang yang mungkin kalau gue sering lihat di internet juga memes programmer apa segala macam, ya kerja sampai pagi. Gue sih sejauh ini dari dua perusahaan terakhir gue ya, gue belum merasakan yang sampai begitu banget sih. Ketika gue bekerja subuh, gue memilih untuk tidur siang itu. Kalau gue, jadi gue siangnya tidur, malamnya baru gue kerja, karena mungkin kan itu emang capek di pikiran ya. Dan suasana siang tuh suka diganggu sama suara tetangga lagi nyapu, nyapu apa? Pokoknya lagi ada las-las, lagi ngelas apa, suara kendaraan, ditambah sekarang suara lato-lato.